Ya, kembali di kabar petang, anggota Majelis Hakim kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin Binsar Gultom tidak mau banyak berkomentar terkait pelaporan dirinya ke Komisi Yudisial. Pelaporan dilakukan oleh tim kuasa hukum terdakwa Jessica Kumala Wongso yang keberatan atas sejumlah pernyataan Binsar selama di persidangan. Di tengah bergulirnya persidangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, salah satu anggota Majelis Hakim dilaporkan ke Komisi Yudisial. Binsar Gultom dilaporkan kuasa hukum terdakwa Jessica Kumala Wongso yang keberatan atas beberapa sikap dan pernyataan Binsar selama di persidangan. Beberapa hal diantaranya yakni Binsar sebagai hakim seolah-olah bersikap sebagai jaksa penuntut umum yang memberikan pembuktian. Hakim meminta rekonstruksi di persidangan. Serta hakim dinilai menyimpulkan dan berpihak. Pihak kuasa hukum Jessica mengaku berpedoman pada peraturan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Menanggapi laporan tersebut, Binsar menilai hal itu merupakan hak kuasa hukum Jessica. Hakimlah yang memimpin sidang, hakimlah yang menentukan kalau ada suatu pembicaraan di dalam persidangan itu ada yang tersentuh, ada yang mungkin harus betul-betul kita mengambil satu sikap tegas. Nah, inilah dinamika persidangan. Kita gayanya lain, ya, karakter saya bersidang lain. Saya ceplos-ceplos memang orangnya, tetapi tidak ada bermaksud menyimpulkan itu dan ini, tidak, ya. Kalau nanti pelanggaran kode etik itu diperiksa, padahal itu belum tentu, ya, dan ini elastis. Tas daripada kode etik itu ada, ya, tidak kaku. Nah, itu nanti persoalannya jadi tertunda dong persidangan ini. Nah, kalau soal saya mau diganti, katanya itu sah-sah saja dia melakukan satu permohonan, tetapi itu kan wewenang daripada ketua pengadilan. Binsar sendiri memilih untuk fokus melanjutkan persidangan dan tidak mau terlalu memikirkan laporan ini. Dari Jakarta, Arga Dumadi, Junaidi, TV One mengabarkan. Pernyataan Ahok menuai reaksi dari Wali Kota Surabaya Risma hari ini. Ahok sudah menyatakan tidak bermaksud menyinggung perasaan warga Surabaya dan Risma. Tetapi Risma mengingatkan Ahok untuk tidak menyerang Surabaya. Reporter TV One Indri Asusti berada di Surabaya dengan laporan langsungnya. Indri, bagaimana perkembangan terbaru di Surabaya hingga sore ini, Indri? Ya, Sinta, sebelum saya mengabarkan kondisi terkini di Balai Kota Surabaya ini, sepertinya memang suasana ketegangan yang berlanjut dari pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama pada kemarin, terus berlanjut ataupun masih direspon begitu oleh masyarakat Surabaya pada hari ini. Hal ini terbukti pada siang ini, yaitu siang tadi, seusai melaksanakan sholat Jumat, begitu sejumlah orang yang mengaku ataupun berasal dari paguyuban Arek Surabaya melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Surabaya ini, Sinta. Mereka mengecam pernyataan dari Ahok ataupun Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ini yang mengatakan bahwa luas wilayah Surabaya ini tidak seberapa dibandingkan dengan luas dari Jakarta, di mana ia sendiri menyatakan ataupun mengutip bahwa luasnya mungkin hanya sekitar sebesar luas wilayah Jakarta Selatan saja. Tentunya ini menyinggung Wali Kota Tri Risma hari ini yang merupakan Wali Kota Surabaya, karena Risma sendiri tidak mempermasalahkan jika Ahok ini menyerang dirinya secara pribadi, namun tidak dengan kota yang dipimpinnya dalam 2 kali periode ini. Dan hal inilah yang juga akan kami mintakan pendapat dari Ketua DPRD Surabaya yang saat ini pada petang hari ini sudah bersama saya. Langsung saja kita menyapa. Selamat petang Pak Armuji. Malam, Mbak. Ya, Pak Armuji, jika tadi siang kami memantau di sini bagaimana aksi dari sejumlah orang begitu yang tergabung dalam paguyuban Arek Surabaya. Mereka menuliskan kecaman dalam bentuk spanduk, namun mereka juga patuh terhadap instruksi dari Bu Risma untuk tidak melanjutkan aksi kemarahan mereka ini. Tanggapan dari pihak DPRD seperti apa? Ya, itu adalah protes spontan yang mana ditunjukkan oleh arek-arek Surabaya. Dalam hal ini tentunya kita juga memaklumi
Karena yang dikatakan Ahok itu adalah kota Surabaya, bukan pribadi Bu Risma, tapi kota Surabaya. Karena saking cintanya antara anak-anak muda ini terhadap kepemimpinan Bu Risma yang telah begitu menunjukkan suatu hasil di mana mereka membangun kota ini. Dan saya tahu persis sejarahnya. Saya sudah 4 periode, ketua DPR 2 kali, maka dengan Bu Risma ini kita sudah saling mengisi. Oleh karena itu, ya Bu Risma sebagai ibu selalu mengatakan bahwa saya memimpin kota ini dengan tulus, tanpa masyarakat, tanpa orang-orang di Surabaya ini, mereka tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, partisipasi yang diberikan oleh masyarakat terhadap kota ini, otomatis kalau Ahok bicara seperti ini menghina kota Surabaya, akhirnya terpiculah seperti itu. Tapi anak-anak cukup terkandeli. Inilah sifat kepahlawanan daripada anak-anak Surabaya itu. Nah, ini sendiri masih perang statement bisa dikatakan. Suasana masih terasa panas, Pak, baik itu di tingkat mungkin elit begitu maupun hingga ke masyarakat. Mungkin dari DPRD sendiri menyikapi hal ini, keinginan sebagian masyarakat untuk memboyong Bu Risma ke DKI 1 seperti apa? Ya, memang Bu Risma sendiri menginginkan dia ingin tetap di Surabaya. Oleh karena itu, karena Bu Risma ini adalah sebagai kader partai dan mereka juga sebagai petugas partai yang ditugaskan oleh Partai PDI Perjuangan sebagai wali kota sama dengan saya tugas partai sebagai ketua DPRD Kota Surabaya. Maka dengan begitu, apapun nantinya yang menjadi keputusan partai, ya tentunya kita sebagai kader akan mengikuti. Tapi kalau Bu Risma suruh milih, mereka tetap ingin menjadi wali kota Surabaya. Itu yang sering kali diungkapkan oleh Bu Risma. Ya, terima kasih Pak Armuji, berarti intinya yang terbaik bagi Bu Risma. Begitu ya Pak ya? Ya, kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan menolak bukti CCTV yang diputar dalam persidangan hari ini. Hal ini disebabkan rekaman yang diputar bukan berasal dari sumber atau flash disk yang menjadi barang bukti. Bahwa maksud penasihat hukum itu, kalau yang disita oleh polisi itu satu flash disk, ya kan? Flash disk berwarna kuning misalnya kan? Apakah yang diputar oleh ahli itu juga flash disk yang berwarna kuning itu? Iya. Kan begitu? Iya betul Pak Julia. Kan? Itu aja. Ya sekarang ahli yang jawab. Iya, flash disk yang kita terima tadi, yang tadi kita analisa itu isinya. Ataukah flash disk yang dari polisi? Iya, flash disk yang dari penyidik tadi yang kita terima, yang tadi kita tunjukkan, yang sudah. Mana coba? Mana barang buktinya? Silakan. Barang buktinya yang mana kemarin? Itu. Ada kok. Tunjukkan barang bukti yang tadi yang di... Enggak, barang bukti yang disita dari polisi. Iya, kan ini yang disita. Jelas kan? Iya kan ini yang disita, bukan di situ, beda dong. Loh iya kan kita tanya, apakah ini yang diputar? Bukan, iya gitu dong. Bukan kan? Makanya. Bukan. Ya. Soal isi nanti kita bicara. Soal teknologi kita bicara. Jadi faktanya yang diputar di sini adalah barang bukti yang berbeda dengan barang bukti yang disita polisi. Ini poin dulu. Saya izin, ini sudah menyimpulkan. Loh, saya sudah dijawab tadi Mas. Langsung saja pertanyaan, Pak. Langsung saja pertanyaan. Sudah ya. Majelis sudah paham itu. Saya dari jaksa, dari ahli, dari penasihat hukum sudah paham majelis. Tapi tidak perlu saya katakan di sini. Ya. Oke. Terima kasih Yang Mulia. Oleh karena itu, Yang Mulia, kami penasihat hukum menyatakan keberatan atas diputarnya barang bukti yang diputarnya ini yang bukan sesuai dengan barang bukti yang sebenarnya. Keberatan akan ya, oke. Tolong dicatat Yang Mulia. Kami tidak itu. Oleh karena itu, mohon kepada penuntut umum agar kiranya dapat memutar asli daripada yang disita polisi di persidangan ini. Ya, ini yang jadi pertanyaan kita. Apakah gerakan yang dilakukan Jessica Kumala Wongso di dalam CCTV bisa mengungkap
pembunuhan Wayan Mirna. Kita akan lanjutkan perbincangan. Apa makna dan juga motivasi mungkin dalam gerakan-gerakan itu? Kita akan berbincang tadi selain dengan ayah almarhum Mirna, juga sudah hadir Mbak Dewi Feni. Selamat sore, ini pakar hipnoterapi. Selamat sore, Mbak. Ya. Mbak Dewi tadi mengikuti persidangan ya tentunya ya, dan melihat juga CCTV yang ditayangkan di persidangan. Ya. Apa yang menjadi catatan Anda mungkin dalam CCTV yang ditayangkan, mulai dari gerak-gerik, bahasa tubuh Jessica ketika melakukan kegiatan dalam Cafe Olivier? Ya, jadi di dalam CCTV tersebut ada beberapa caption dari gerakan yang memang terbilang anomali. Jadi kalau misalnya saat orang masuk, biasanya dia tidak akan melihat beberapa kali, itu ada kejanggalan. Ada satu caption yang memang melihat 4 kali. Yang menoleh begitu menoleh, ya, ke belakang. Iya, menoleh seolah-olah sedang melihat sesuatu. Apakah itu CCTV, asumsinya. Yang kedua, bila orang menunggu seseorang atau kita sedang hangout, kita tunggu teman kita, pasti kita akan bermain, misalnya WhatsApp atau game, ya kan? Tapi kan nggak selalu begitu, Mbak. Ini pada umumnya, kita akan duduk tenang, telepon, menggunakan apa, gadget atau baca buku atau apa, dan tidak berganti-ganti posisi, apalagi menggerakkan tangan dan sebagainya. Kalau menurut saya ada sesuatu yang aktivitas yang dilakukan yang menurut saya sudah menjadi suatu agenda sebelumnya. Apa itu aktivitas? Contohnya saat dia datang, dia melihat, dia duduk pertama di tengah, lalu bergeser ke kiri, tangannya ada gerakan tangan. Nah, di dalam ilmu membaca kinestetik, gestural, fasial, semua kecemasan, ansietas itu semuanya ada pada tangan. Jadi kalau kita misalnya tadi berjabat tangan, nervous, agak dingin, kita akan banyak sekali melakukan yang berkaitan dengan kegiatan tangan. Ada di beberapa captionnya yang kita lihat di CCTV, mengambil, menaruh di tangan, melepas, menggeser, itu sebetulnya merupakan ekspresi dari suatu kegelisahan. Kegelisahan untuk fokus terhadap hal tertentu. Betul. Jadi apa yang dia akan lakukan, membuat apa saja, apakah itu buah pikir atau apa yang dia lakukan yang menimbulkan suatu kecemasan. Ya. Meskipun ada juga hal lain, misalkan karena sudah lama tidak bertemu, akhirnya kan pengen bertemu, ya gelisah seperti itu bisa saja kan? Bisa saja. Dan yang beberapa lagi, saya melihat ada gerakan-gerakan yang cukup anomali. Contohnya kalau kita misalnya pergi ke suatu restoran, teman kita ada makanan kecoa, pasti kita akan berteriak, pasti kita akan marah. Ekspresi itu adalah ekspresi orang pada umumnya. Ini ada suatu kejadian, kalau menurut saya suatu kejadian yang dahsyat, yang kita, ini adalah sahabat misalnya, harus pasti reaksinya seperti reaksinya apa? akan saya tuntut misalnya. Restoran itu, tapi ini tidak kita lihat. Yang tertangkap oleh Anda apa, Mbak Dewi? Dia hanya berdiri, menggerakkan. Lagi, kaitan dengan ekspresi dan gerakan tangan, menaruh tas, mengambil tas, menggasak tangan, semuanya kaitannya dengan tangan. Semua ekspresi facial gestural, kalau orang itu dalam keadaan cemas atau kepepet atau apa, samping facial ekspresi, tangan adalah merupakan Tapi salah bagaimana dengan sahabat periksa, padahal itu belum tentu, ya. Dan ini elastis. Tas daripada kode etik itu ada, ya, tidak kaku. Nah itu nanti persoalannya jadi tertunda dong, persidangan ini. Nah kalau soal saya mau diganti, katanya itu sah-sah saja dia melakukan satu permohonan, tetapi itu kan wewenang daripada ketua pengadilan. Binsar sendiri memilih untuk fokus melanjutkan persidangan dan tidak mau terlalu memikirkan laporan ini. Dari Jakarta, Arga Dumadi, Junaidi, TV One mengabarkan. Pernyataan Ahok menuai reaksi dari Wali Kota Surabaya Risma hari ini. Ahok sudah menyatakan tidak bermaksud menyinggung perasaan warga Surabaya dan Risma. Tetapi Risma mengingatkan Ahok untuk tidak menyerang Surabaya. Reporter TV One, Indri Asusti berada di Surabaya dengan laporan langsungnya. Indri, bagaimana perkembangan terbaru di Surabaya hingga sore ini, Indri? Ya, Sinta, sebelum saya mengabarkan kondisi terkini di Balai Kota Surabaya ini, sepertinya memang suasana ketegangan yang berlanjut dari pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama pada kemarin, terus berlanjut ataupun
masih direspon begitu oleh masyarakat Surabaya pada hari ini. Hal ini terbukti pada siang ini, yaitu siang tadi, seusai melaksanakan sholat Jumat begitu, sejumlah orang yang mengaku ataupun berasal dari paguyuban Arek Surabaya melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Surabaya ini, Sinta. Mereka mengecam pernyataan dari Ahok ataupun Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ini yang mengatakan bahwa luas wilayah Surabaya ini tidak seberapa dibandingkan dengan luas dari Jakarta, di mana ia sendiri menyatakan ataupun mengutip bahwa luasnya mungkin hanya sekitar sebesar luas wilayah Jakarta Selatan saja. Tentunya ini menyinggung Wali Kota Tri Risma hari ini yang merupakan Wali Kota Surabaya, karena Risma sendiri tidak mempermasalahkan jika Ahok ini menyerang dirinya secara pribadi, namun tidak dengan kota yang dipimpinnya dalam 2 kali periode ini. Ya, kembali di kabar petang, anggota Majelis Hakim kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin Binsar Gultom tidak mau banyak berkomentar terkait pelaporan dirinya ke Komisi Yudisial. Pelaporan dilakukan oleh tim kuasa hukum terdakwa Jessica Kumala Wongso yang keberatan atas sejumlah pernyataan Binsar selama di persidangan. Di tengah bergulirnya persidangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, salah satu anggota Majelis Hakim dilaporkan ke Komisi Yudisial. Binsar Gultom dilaporkan kuasa hukum terdakwa Jessica Kumala Wongso yang keberatan atas beberapa sikap dan pernyataan Binsar selama di persidangan. Beberapa hal diantaranya yakni Binsar sebagai hakim seolah-olah bersikap sebagai jaksa penuntut umum yang memberikan pembuktian. Hakim meminta rekonstruksi di persidangan. Serta hakim dinilai menyimpulkan dan berpihak. Pihak kuasa hukum Jessica mengaku berpedoman pada peraturan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Menanggapi laporan tersebut, Binsar menilai hal itu merupakan hak kuasa hukum Jessica. Hakimlah yang memimpin sidang, hakimlah yang menentukan kalau ada suatu pembicaraan di dalam persidangan itu ada yang tersentuh, ada yang mungkin harus betul-betul kita mengambil satu sikap tegas. Nah, inilah dinamika persidangan. Kita gayanya lain, ya, karakter saya bersidang lain. Saya ceplos-ceplos memang orangnya, tetapi tidak ada bermaksud menyimpulkan itu dan ini, tidak, ya. Kalau nanti pelanggaran kode etik itu Dan hal inilah yang juga akan kami mintakan pendapat dari Ketua DPRD Surabaya yang saat ini pada petang hari ini sudah bersama saya. Langsung saja kita menyapa. Selamat petang Pak Armuji. Malam, Mbak. Ya, Pak Armuji, jika tadi siang kami memantau di sini bagaimana aksi dari sejumlah orang begitu yang tergabung dalam paguyuban Arek Surabaya. Mereka menuliskan kecaman dalam bentuk spanduk, namun mereka juga patuh terhadap instruksi dari Bu Risma untuk tidak melanjutkan aksi kemarahan mereka ini. Tanggapan dari pihak DPRD seperti apa? Ya, itu adalah protes spontan yang mana ditunjukkan oleh arek-arek Surabaya. Dalam hal ini tentunya kita juga memaklumi, karena yang dikatakan Ahok itu adalah kota Surabaya, bukan pribadi Bu Risma, tapi kota Surabaya. Karena saking cintanya antara anak-anak muda ini terhadap kepemimpinan Bu Risma yang telah begitu menunjukkan suatu hasil di mana mereka membangun kota ini, dan saya tahu persis sejarahnya. Saya sudah 4 periode, ketua DPR 2 kali, maka dengan Bu Risma ini kita sudah saling mengisi. Oleh karena itu, ya Bu Risma sebagai ibu selalu mengatakan bahwa saya memimpin kota ini dengan tulus, tanpa masyarakat, tanpa orang-orang di Surabaya ini mereka tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu partisipasi yang diberikan oleh masyarakat terhadap kota ini, otomatis kalau Ahok bicara seperti ini menghina kota Surabaya, akhirnya terpiculah seperti itu. Tapi anak-anak cukup terkandeli. Inilah sifat kepahlawanan daripada anak-anak Surabaya itu. Nah, ini sendiri masih perang statement bisa dikatakan. Suasana masih terasa panas, Pak, baik itu di tingkat mungkin elit begitu maupun hingga ke masyarakat. Mungkin dari DPRD sendiri menyikapi hal ini, keinginan sebagian masyarakat untuk memboyong Bu Risma ke DKI 1 seperti apa? Ya, memang Bu Risma sendiri menginginkan dia ingin tetap di Surabaya.
Oleh karena itu, karena Bu Risma ini adalah sebagai kader partai dan mereka juga sebagai petugas partai yang ditugaskan oleh Partai PDI Perjuangan sebagai wali kota sama dengan saya tugas partai sebagai ketua DPRD Kota Surabaya. Dari jaksa, dari ahli, dari penasihat hukum sudah paham majelis, tapi tidak perlu saya katakan di sini. Ya. Oke. Terima kasih Yang Mulia. Oleh karena itu, Yang Mulia, kami penasihat hukum menyatakan keberatan atas diputarnya barang bukti yang diputarnya ini yang bukan sesuai dengan barang bukti yang sebenarnya. Keberatan akan ya, oke. Tolong dicatat Yang Mulia. Kami tidak itu. Oleh karena itu, mohon kepada penuntut umum agar kiranya dapat memutar asli daripada yang disita polisi di persidangan ini. Ya, ini yang jadi pertanyaan kita. Apakah gerakan yang dilakukan Jessica Kumala Wongso di dalam CCTV bisa mengungkap pembunuhan Wayan Mirna? Kita akan lanjutkan perbincangan. Apa makna dan juga motivasi mungkin di dalam gerakan-gerakan itu? Kita akan berbincang tadi selain dengan ayah almarhum Mirna, juga sudah hadir Mbak Dewi Feni. Selamat sore, ini pakar hipnoterapi. Selamat sore, Mbak. Ya. Mbak Dewi tadi mengikuti persidangan ya tentunya ya, dan melihat juga CCTV yang ditayangkan di persidangan. Ya. Apa yang menjadi catatan Anda mungkin dalam CCTV yang ditayangkan, mulai dari gerak-gerik, bahasa tubuh Jessica ketika melakukan kegiatan dalam Cafe Olivier? Ya, jadi di dalam CCTV tersebut ada beberapa caption dari gerakan yang memang terbilang anomali. Jadi kalau misalnya saat orang masuk, biasanya dia tidak akan melihat beberapa kali, itu ada kejanggalan. Ada satu caption yang memang melihat 4 kali. Yang menoleh begitu menoleh, ya, ke belakang. Iya, menoleh seolah-olah sedang melihat sesuatu, apakah itu CCTV, asumsinya. Yang kedua, bila orang menunggu seseorang atau kita sedang hangout, kita tunggu teman kita, pasti kita akan bermain misalnya WhatsApp atau game, ya kan? Tapi kan nggak selalu begitu, Mbak. Ini pada umumnya, kita akan duduk tenang, telepon. Dengan begitu, apapun nantinya yang menjadi keputusan partai, ya tentunya kita sebagai kader akan mengikuti. Tapi kalau Bu Risma suruh milih, mereka tetap ingin menjadi wali kota Surabaya. Itu yang sering kali digunakan oleh Bu Risma. Ya, terima kasih Pak Armuji, berarti intinya yang terbaik bagi Bu Risma. Begitu ya Pak ya? Ya, kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan, menolak bukti CCTV yang diputar dalam persidangan hari ini. Hal ini disebabkan rekaman yang diputar bukan berasal dari sumber atau flash disk yang menjadi barang bukti. Bahwa maksud penasihat hukum itu kalau yang disita oleh polisi itu satu flash disk, ya kan? Flash disk berwarna kuning misalnya kan? Apakah yang diputar oleh ahli itu juga flash disk yang berwarna kuning itu? Iya. Kan begitu? Iya betul Pak Julia. Kan? Itu aja. Ya sekarang ahli yang jawab. Iya, flash disk yang kita terima tadi, yang tadi kita analisa itu isinya. Ataukah flash disk yang dari polisi? Iya, flash disk yang dari penyidik tadi yang kita terima, yang tadi kita tunjukkan, yang mana coba, mana barang buktinya? Silakan. Barang buktinya yang mana kemarin? itu. Ada kok. Tunjukkan barang bukti yang tadi yang di. Enggak, barang bukti yang disita dari polisi. Iya, kan ini yang disita. Jelas kan? Iya kan ini yang disita, bukan di situ, beda dong. Loh iya kan kita tanya, apakah ini yang diputar? Bukan, iya gitu dong. Bukan kan? Makanya. Bukan. Ya. Soal isi nanti kita bicara. Soal teknologi kita bicara. Jadi faktanya yang diputar di sini adalah barang bukti yang berbeda dengan barang bukti yang disita polisi. Ini poin dulu. Saya mohon izin, ini sudah menyimpulkan. Loh, saya sudah dijawab tadi Mas. Langsung saja pertanyaan, Pak. Langsung saja pertanyaan. Sudah ya. Majelis sudah paham itu.